Waktu kita memutuskan menjadi pelaku firman, maka hidup kita ini bahagia. Apa itu berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama Tuhan itu ketika engkau hidup dalam Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan isi hatinya, dan kau melakukan. Coba kita buka bersama saudara dalam Samuel. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-15. Samuel 15, 1 Samuel 15 ayat 22 sampai ayat 23. Baca bersama saudara, 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Amin saudara. Apakah Tuhan tertarik dengan korban? Pada zaman dulu kita tahu bangsa Israel setiap kali mereka melakukan dosa, maka mereka harus beli lembu, sapi, kambing, domba yang tambun untuk dipersembahkan. Darahnya tercurah untuk penghapusan dosa. Lalu mereka berbuat dosa, mereka pikirkan nanti saya bisa beli kambing domba. Makanya Tuhan berfirman, engkau pikir Tuhan itu tertarik dengan korban-korban sembelihan yang kau persembahkan untuk menghapus dosa? Bukankah Tuhan lebih tertarik dengan engkau itu apa dikatakan di sana? Mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, orang yang berjalan bersama Tuhan, engkau itu tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin. Kau tidak mau terus hidup dalam kepahitan karena kau tahu Tuhan tuh tidak mau kau kepahitan. Tuhan itu mau kita hidup dalam damai sejahtera, tidak marah-marah. Jadi kalau kau marah terus sadarlah Tuhan tuh tidak suka kau marah-marah. Amin. Apa tanda dari orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan saudara? Dia mendengarkan suara Tuhan, menjadi pelaku firman, dan hidupmu itu berdampak dan berbuah bagi banyak orang. Sehingga orang melihat, dia kok sekarang berubah ya? Berubah. Ya, saya punya satu jemaat mesbah doa. Suaminya itu ateis saudara, tidak percaya Tuhan karena orang dari luar bukan orang Indonesia. Setiap kali istrinya ngomong Tuhan, dia bilang omong kosong, nggak ada Tuhan. Aku lebih percaya alien daripada Tuhan. Satu saat istrinya itu dikirimin mamahnya khotbah saya. Mamanya bilang kamu denger ini loh. Dia bilang dia denger. Pas saya khotbah soal perselingkuhan, lalu dia bilang saya itu nggak selingkuh mah, nggak usah kirim-kirim khotbahnya Bu Debbie Basir ke saya. Saya itu nggak selingkuh, saya itu nggak lesbi, nggak homo. Tapi satu saat ketika dia lagi tertekan, tiba-tiba dia iseng mendengarkan khotbah saya. Saudara, dari situ dia terus dengar apa yang terjadi. Dia mulai tahu, oh ternyata mengikut Tuhan itu seperti ini. Dia mulai berubah. Tadinya kalau suaminya marah emosi, dia lebih emosi. Tadinya kalau suaminya gini dia lebih nantang. Tapi ketika dia mendengar suara Tuhan, dia berusaha melakukan, hidupnya berubah, karakternya berubah. Dan saudara tahu sekarang suaminya mau percaya kepada Tuhan, mau ke gereja. Kenapa? Karena aku lihat hidupmu berubah. Kenapa orang gak mau percaya Tuhan? Karena dia lihat hidupmu itu gak berubah saudara. Bagaimana kita menjadi suratan Kristus yang terbuka? Adalah ketika kita ini hidupnya berubah, kita bisa memperlihatkan hidup kita ini loh kepada orang. Aku ini berjalan bersama Tuhan. Perhatikan, coba kita lihat kembali di Keluaran 33 tadi. Kita kembali, di sana Musa berkata begini saudara. Ayat yang ke-12. Keluaran 33 ayat 12.
Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini milikmu. Lalu ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kenapa? Ayat 16 berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan segenap umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Jadi apa tanda penyertaan Tuhan? Apa tanda kita ini berjalan bersama Tuhan? Hidupmu itu berbeda dengan orang dunia. Amin. Kalau sekarang orang dunia lagi kacau pikirannya, sekarang orang dunia lagi tidak menentu, emosi, marah, maka kita yang berjalan bersama Tuhan ada damai sejahtera yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Sama-sama menghadapi persoalan loh saudara. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tetapi berjalan bersama Tuhan, kita ada dalam ketaatan, ada damai sejahtera yang melimpah di hati kita. Engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Saya mau bersaksi beberapa waktu yang lalu ketika pandemi selesai, saya dan suami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup kami? Karena banyak orang yang sudah bilang, ibu buka gereja, bu buka gereja, buka gereja. Saya bilang saya ini nggak dapat dari Tuhan tanda untuk buka gereja. Dan saya tidak mau melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan apa yang Tuhan mau? Ya walaupun saya ini udah dikasih orang tempat, ibu kalau mau buka gereja pakai aja tempat saya gratis, nggak usah bayar. Sudah komplit semua, ada musik, ada sound system. Tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena orang yang berjalan dengan Tuhan akan dituntun oleh Tuhan. Diberitahu apa yang kita mau lakukan. Lalu Tuhan jawab saya hanya dengan firman Tuhan. Di mana Tuhan berkata bahwa di akhir zaman itu tuaian banyak tapi penuai sedikit. Jadi kamu harus mempersiapkan para penuai. Saya bilang saya memulai dari mana Tuhan maksudnya mempersiapkan para penuai. Lalu ya Tuhan itu kasih saya satu visi untuk mulai bergerak bikin seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa, kumpulkan lalu ya beri mereka pembekalan dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu harus bikin sekolah Alkitab yang itu ya sekolah misi, sekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tuh waktu dapat visi itu saya bilang sama suami saya, saya dapat visi begini loh dari Tuhan. Tuhan ini piye ya? Kita ini bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar di rekening. Tapi kenapa Tuhan kasih visi ini? Saya juga bukan orang pinter yang titelnya profesor, doktor, MTH. Enggak, saya ini cuma hamba Tuhan biasa. Tapi ketika saya berdoa Tuhan tuh bilang aku enggak cari orang pinter, aku enggak cari orang kaya. Tapi aku cari orang yang mau berjalan bersama dengan aku untuk melakukan semuanya dalam ketaatan. Akhirnya saudara saya dan suami bergerak. Kami pergi kalau pelayanan ke Surabaya naik mobil. Kami cari tanah di daerah-daerah Tawangmangu, Karanganyar sana itu kan banyak daerah gunung-gunung dingin lah ya. Saya bilang sama suami kalau mau bikin sekolah Alkitab itu yang dekat gunung supaya mereka dekat Tuhan. Kalau dekat kota, dekat mall ya nanti jadi hedon. Kalau bangun pagi lihat gunung tuh kan lihat Tuhan gitu ya. Lalu kami cari di sana ada yang izinnya susah, harganya murah, cocok dengan dana yang kami punya. Tapi ada yang ya izinnya gampang, harganya mahal. Jadi kami kesulitan mendapatkan. Satu kali saya bilang sama suami gitu, saya bilang kita berdoa lah. Saya bilang Tuhan kami sudah mau taat mendengar. Melakukan, tapi Tuhan tahu kita nggak ketemu tanah yang cocok karena
dana yang saya siapin dari berkat kami pribadi yang kami dapat dari YouTube, saya sisihkan untuk bangun sekolah Alkitab itu. Lalu tiba-tiba waktu kita sudah mau menyerah, ada orang WA, "Ibu, saya dengar ibu lagi cari tanah." Saya punya tanah, Bu, tapi di daerah Bandungan, Semarang. Itu dekat gunung. Kalau ibu mau lihat, coba ibu lihat. Saya pergi lihat. Dia bilang, "Cocok, Bu." Ya cocok, 4.500 meter. Ya udah, kalau cocok kita serah terima di notaris ya, serahkan ke yayasan untuk dibangun. Ketika sudah digambar, saudara, saya kaget setelah selesai digambar. Ini, Bu, ya dikasih. Saya melihat, waduh, sekian miliar, saudara, ya. Bayangan saya ya sekian ratus juta sampai 1 M lah, atau ya paling banyak 2 M lah di bayangan saya bangun sekolah itu. Ternyata berlipat kali ganda. Lalu suami saya tanya, "Gimana, saya mau maju, tetap maju?" Saya bilang, "Ya maju." "Terus dananya dari mana?" Saya bilang, "Ini kan proyeknya Tuhan." "Iya, kalau proyeknya Tuhan ya terus kita juga harus pakai rasio loh untuk berpikir ini. Jangan terlalu berani ngomong proyek Tuhan kalau kita ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan." Lalu saya bilang gini, "Oh iya, gampang, nanti kalau sudah mulai pembangunan nanti saya taruh aja nomor rekeningnya di YouTube." Sambil saya khotbah, nomor rekeningnya jalan-jalan ya, muter-muter di muka saya. "Saudara, kita sudah mulai pembangunan, ini nomor rekening untuk saudara yang mau menabur pembangunan sekolah, silakan tabur ke sini." "Oh iya, oke, gitu aja ya." Pasti dapat lah ya. Mesbah doa itu yang nonton 50.000 tiap malam. Kalau mesbah syukur pagi 75.000, kadang sampai 100.000. Ya taruhlah satu orang menabur 50.000 lah ya. Kalau dikali 100.000 berapa? Hitung sendiri. Saya bilang gampang udah. Ketika sudah waktunya suami saya bilang, "Mau taruh nomor yang mana ini di rekening?" Saya bilang, "Tunggu ya. Saya tak doa lagi, tanya Tuhan deh. Minta 1 kali peneguhan lagi." Waktu saya berdoa, Tuhan tuh ngomong gini, "Silakan taruh nomor rekeningmu. Tapi aku ndak ikut bekerja di dalamnya. Karena kamu seperti Daud yang mencoba menghitung kekuatan pasukannya. Padahal Daud tahu dia menang dalam peperangan bukan karena kekuatan pasukannya, tapi karena kuasa Tuhan. Kamu taruh aja nomor rekeningmu. Mungkin kamu dapat sesuai yang kamu mau. Tapi aku ndak ikut." Waduh, waktu saya mendengar ancaman yang mengerikan ini. Seperti bangsa Israel. Waktu Tuhan bilang, "Jalan aja." Aku ndak ikut. Saya bilang, "Tuhan, saya ndak mau." Saya bilang sama suami, "Buat apa kita bangun gedung mewah, gedung megah, tapi Tuhan ndak ada di dalamnya? Karena kita ini tidak berjalan bersama Tuhan. Ngapain? Terus jadi gimana? Ya enggak usah, biarin aja lah kita berjalan dengan iman." Karena Tuhan itu ada, dia hidup, kalau dia yang memberi perintah. Saudara, berjalan bersama Tuhan itu harus di dalam ketaatan penuh. Saya kalau memikirkan dengan logika lebih enak saya taruh rekening itu di YouTube. Ya, karena pasti mengalir itu, apalagi kalau saya bilang, "Saudara, ini pembangunan sekolah nanti akan gratis gini-gini." Itu yang nabur pasti banyak. Tapi jangan pernah merekayasa Tuhan dengan logika kita. Sebab Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Saya ya udah, lalu saya di WA sama pemborong, "Bu, kami sudah mau jalan peletakan batu pertama minggu depan. Ibu datang ke sini ya, tolong bawa uang pertama 400 juta dulu untuk fondasi." Saya bilang sama suami, "Saya ada uang 150 juta ini di tangan saya cash. Ya nanti kalau mau pergi kita mampir di bank ambil uang. Kurang berarti 250 juta. 2 hari sebelum berangkat ke Semarang ada yang WA saya, "Bu, saya mau ke rumah ibu, mau antar es krim. Saya jemaat mesbah doa. Saya ini bikin es krim sendiri, Bu. Boleh minta alamat?" Saya kasihlah alamat. Saya nggak kenal ibu ini. Dia datang bawa es krim. "Enak, Bu, enak. Bu, ini Tuhan suruh saya bawa persembahan, saya nggak tahu buat apa, buat pelayanan. Ini ada uang 50 juta. Cash." "Oh iya, terima kasih, Bu. Ya besok memang saya mau ke Semarang." Kami tidak ngomong sapa-sapa, saya juga tidak ngomong di YouTube kami akan membangun besok butuh uang segini. Tidak usah direkayasa Tuhan itu.
Lalu akhirnya berarti kan sudah 200 juta ya, kurang 200. Saya bilang ya wes puji Tuhan lah kurang 200. Nanti besok kita ke sana mampir kita ambil uang. Tiba-tiba ada orang WA saya, Bu, shalom, saya dari Kanada, Bu. Saya ini sudah dari 3 bulan lalu mau ketemu ibu, tapi saya lihat ibu ke sana pelayanan. Tapi kali ini tolong ya Bu, karena saya juga mau balik ke Kanada. Saya bilang maaf Pak, kita ini besok mau ke Semarang, kayaknya nggak sempat. Tolong sempetin aja lah Bu, mampir di dekat kopi atau mana di situ. Kita ketemu saudara. Sebenarnya saya dari 3 bulan lalu Bu mau ketemu ibu. Saya tuh sudah bernasar memberi. Saya tuh kemarin bawa uang 500 juta. Tapi karena saya nggak ketemu ibu, saya sudah tabur di Papua untuk pembangunan gereja, saya tabur di sana. Nah ini sisa 200 juta. Yang tersisa ini, saya enggak tahu saya ini berdosa atau tidak. Karena sebenarnya itu untuk ibu semua. Oh enggak Pak, itu benar. Karena sekarang memang yang saya butuhkan hanya 200 juta. Jadi memang benar itu Papua yang lebih butuh ini. Itu benar. Karena memang yang kami ini disuruh bawa. Jadi dia serahkan saudara 200 juta. Orang Kanada, bukan orang Serpong loh. Bukan ya, bukan. Nggak tahu orang Serpong kemana sih, enggak tahu. Ini orang Kanada. Jadi saudara, waktu saya lihat itu, Tuhan tuh ngomong begini, kalau kamu taruh nomor rekeningmu di YouTube, kamu tidak akan melihat hal-hal seperti ini terjadi. Sebab aku Tuhan yang sanggup dan turut bekerja dengan tanpa kamu bisa pikir dengan logika. Ketika kamu taat, berjalan dalam rencana, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya pembangunan sekolah berjalan saudara. Tiba-tiba orang, Bu saya mau sumbang material boleh nggak? Hubungi nomor pemborong saya, minta alamatnya, kirim aja langsung ke sekolah. Bu saya yang punya pabrik cat dari Bandung, saya pengen sumbang semua cat yang ibu butuh di sekolah. Hubungi nomor pemborong saya, kirim ke alamat aja di sekolah. Bu saya ini yang pabrik kasur, saya mau sumbang semua kasur yang dibutuhkan. Tadinya saya pikir itu kan sekolah Alkitab misi ya, saya mau kasih mereka tuh menderita di situ. Karena saya dulu sekolah misi menderita saudara. Ya bantal itu aja pakai dus Indomie. Tidurnya di spring bed yang sudah ndak ada bednya, tinggal springnya. Itu dulu. Lah saya pikir anak-anak ini juga mau saya gituin. Tapi ya ndak tahu Tuhan, dikirim kasur spring bed dari pabrik saudara. Ya saya kirim ya Bu ke ini. Saudara tahu semua satu demi satu. Waktu sudah terakhir, saya bilang sama suami, ini sudah mau peresmian. 7 bulan, dalam waktu 7 bulan sekolah itu selesai. Saya tidak tahu uangnya dari mana. Saya tidak bisa, saya enggak harus berterima kasih kepada seseorang. Karena saya juga nggak tahu siapa yang menabur. Tapi saudara ada ya tercukupi. Uang yang sudah saya siapin untuk pembangunan tidak terpakai. Wow nggak Tuhan? Akhirnya saya bilang sama suami, ini kita sudah harus mau buka, belum ada furniture. Lah untuk sekolah begitu kan kita butuh banyak furniture, dari kursi apa AC semua. Bu, saya punya pabrik furniture di Malang. Saya disuruh Tuhan untuk sumbang semua furniture yang ibu butuhkan. Ibu lihat katalog kami, silakan ibu pilih semua. Saya bilang, saya enggak minta diskon, kasih diskon aja. Oh enggak boleh Bu, nanti Tuhan Yesus marah saya. Ibu harus gratis semuanya. Sampai selesai, sekolah berjalan. Angkatan pertama 30 anak saudara. Hampir semua gratis karena memang mereka enggak mampu. Dari Papua, dari NTT, dari Palu, dari mana datang sekolah. Staf saya bilang Bu, pengeluaran setiap bulan sekian Bu. Dalam waktu 6 bulan sekian ratus juta. Aduh banyak juga ya. Saya tutup mata deh, ini proyeknya Tuhan, biarin deh kita jalan. Waktu sekolah sudah berjalan. Bu ini pabrik tahu setiap 2 minggu mau kasih tahu 200 potong. Pabrik tempe ngasih tempe 300 potong setiap 2 minggu. Pabrik telur ayam kirim telur 2 peti setiap 2 minggu. Beras dikirim. Saya melihat sampai kita kadang kelebihan loh. Sampai nolak-nolak. Sampai dibagi sama panti asuhan yang dekat-dekat. Kenapa? Saya bilang kalau Tuhan yang bekerja saudara. Kalau saya dari awal taruh nomor rekening itu di YouTube. Saya tidak akan melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu hebat. Sekarang kami sudah masuk angkatan yang kedua, sudah berjalan. Yang pertama sudah kembali ke daerah mereka yang tidak ada pelayanan, ditempatkan ada 30 titik misi di seluruh Indonesia. Dan waktu Tuhan bekerja, jangan pernah kau batasi Tuhan dengan logikamu.
Mari kita menjadi orang Kristen yang berjalan bersama Tuhan. Saudara lihat ketika Tuhan mengancam tidak berjalan bersama bangsa itu. Apa yang dikatakan, kita baca ayat yang keempat tadi, Keluaran 33. Ini yang mereka lakukan sehingga Tuhan memutuskan untuk berjalan bersama mereka. Ayat 4 berkata di sana 1, 2, 3. Ketika bangsa itu mendengarkan ancaman yang mengerikan ini bahwa Tuhan tidak berjalan bersama mereka, maka berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Apa yang membuat Tuhan itu akhirnya hatinya tergugah buat berjalan bersama mereka? Pertobatan. Waktu kita merendahkan hati, merendahkan diri, hidup dalam pertobatan, maka Tuhan akan berjalan bersama kita. Saudara, hari ini engkau yang masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosamu. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan waktu kita mau bertobat? Cuma pertobatan yang bisa menarik hati Tuhan untuk mengasihani kita dan berjalan bersama kita. Karena itu hari ini kalau kau masih hidup dalam persinahan, percabulan, perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, rokok, minuman keras, judi, buang semua yang tidak berkenan itu. Bilang, Tuhan, bawa kami dalam kekudusan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kau yang rumah tanggamu terus ribut, bapak-bapak yang marah-marah, bertobat. Supaya engkau melihat berkat Tuhan tercurah. Kendalikan dirimu dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu jalan, itu kunci bagi hidup kita diberkati Tuhan. Bangkit berdiri bersama. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita gak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya gak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan,
Tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka Dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang, Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang, Tuhan, memberi hidup kami kepadamu, Bapa. Maha lidah kami hanya memuji. Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini Dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi Dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi Dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus. Kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai. Melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus. Kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan.
Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, Bapak, Ibu, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini minta kasih Tuhan untuk penuhi rumah tangga kita. Minta anugerah Tuhan untuk memampukan kita boleh kembali saling mengasihi. Agar firman Tuhan tergenapi dalam rumah tangga kita. Sebab peran suami dan istri itu akan sangat besar terhadap anak cucu kita. Berkat atau kutuk itu ada di tangan kita suami istri terhadap keluarga kita. Mari biar kita berdoa hari ini. Tuhan beri kita kekuatan dan kemampuan untuk boleh hidup saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling melayani. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan, patahkan setiap kutuk
yang ada dalam rumah tangga. Perkataan-perkataan yang kasar yang pernah keluar dari mulut kami Tuhan terhadap pasangan kami, ampuni kami Tuhan. Kami cabut semua perkataan itu terhadap anak-anak kami. Kami cabut Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan turun atas rumah tangga kami. Biar belas kasihan Tuhan tercurah sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang dipulihkan oleh Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus materaikan firman ini di dalam hati dan hidup setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Mungkin hari ini engkau sedang berkata, rasanya Tuhan tantangan yang ada di depanku itu berat. Rasanya aku tidak dihargai. Bahkan mungkin ada Haman-Haman yang sedang menusuk engkau dari belakang, yang sedang mencoba untuk menutup pintu, membunuh pekerjaanmu, membunuh karaktermu, bahkan menekan hidupmu. Datang pada Tuhan saudara. Jangan pernah andalkan manusia. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berkata, kami butuh perkenan-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau di hidup kami. Tuhan pegang tangan orang-orang yang mau berkata, aku mau mengejar perkenanan Tuhan. Sebab kita harus memilih perkenanan Tuhan atau mati kebinasaan. Biar hari ini engkau memilih untuk mencari perkenanan Tuhan dalam hidup. Datang pada Tuhan saudara. Sekali lagi katakan pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini